Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Sahabat hikmah yang mencintai Allah dan Rasulullah, kita sampai ke hikmah yang ke-8. Di hikmah yang ke-8, Imam Al-Arif bin Athaillah As-Sakandari yang wafat tahun 709 Hijriah mengatakan, "Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk." Apabila dia, Allah Ta'ala, membukakan bagi kamu wijhatan min at-ta'arruf, satu bentuk dari ta'arruf. Beberapa pensyarah mengartikan ta'arruf itu artinya adalah ujian. Sebagian mengartikan ta'aruf itu adalah ma'rifatullah. Nanti kita artikan sesuai dengan para pensyarah itu. Artian pertama, apabila Allah membukakan bagimu atau menjadikan bagimu suatu ujian penyakit, ujian masalah, lalu apa kata Ibnu Athaillah, fala tubali ma'aha, maka janganlah engkau hiraukan ma'aha, bersamaan dengan ta'aruf tersebut, kondisi tersebut, an qalla amaluk, bahwa amalmu sedikit. Atau kita artikan, jika Allah membukakan suatu ma'rifatullah, satu rasa, satu khusyuk, satu getaran-getaran ke kalbu, sedangkan kita merasa amal masih sedikit. Ada yang menangis ketika berzikir, tapi dia merasa dirinya belum maksimal dalam beramal. Apa kata beliau? Fa innahu ma fataha, sesungguhnya Allah tidak membukakan bagimu illa wa huwa yuridu ayat ta'arraf, melainkan dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, ilaik, kepadamu. Alam ta'lam anna ta'arrufa, bukankah engkau sudah mengetahui, telah mengetahui, anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik, bahwasannya ma'rifatullah, bahkan ujian-ujian dari Allah itu, dialah yang mendatangkannya kepadamu. Wal a'mal anta muhdiha ilaih, ini sebenarnya pertanyaan. Dan amalan itu, apakah engkau yang menghadiahkan kepadanya? Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimman huwa muriduhu ilaik, mimma huwa muriduhu alaik, bagaimana atau manakah yang kamu hadiahkan kepadanya, sedangkan hadiah kamu itu sendiri kamu dapatkan dari pemberiannya. Apa maksud kalimat ini? Sahabat yang melakukan Allah, ketika kita merasakan nasyat, ada perasaan rajin, perasaan ingin qiyamul lail setiap saat, setiap malam, zikir pagi sore, bahkan rasa sabar, rasa tabah yang muncul saat datang musibah, ada perasaan-perasaan itu muncul, kemudian kita mampu menghidupkan malam-malam, kita mampu zikir pagi sore, kita mampu baca Quran yang banyak. Beliau mengatakan, alam ta'lam anna ta'aruf huwa muriduhu alaik, tahukah kamu rasa nikmat kamu beramal itu adalah dari Allah. Ini adalah sindiran bagi orang-orang yang dia merasa berhak terhadap pahala yang dia peroleh dari amalannya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan pahala dari amal yang kita lakukan? Kata Ibnu Athaillah, sedangkan kita beramal pun Allah yang membangunkan. Bukankah ketika kita bangun malam hari, kita membaca Alhamdulillahilladzi hadana, terima kasih ya Allah yang telah membangunkan aku dari tidurku. Artinya, meskipun kita buat alarm berkali-kali, jika Allah tidak bangunkan kita, maka kita tidak terbangun. Maka seseorang tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk bangun malam hari. Seseorang tidak akan sanggup untuk berzikir pada akhir malam, tidak akan bisa bermunajat. Artinya, kita sanggup, seseorang sanggup beribadah di malam hari pun, itu karena Allah yang membangunkannya, Allah yang menggerakkannya. Di saat semua orang tidak bangun, dia dibangunkan oleh Allah. Berdasarkan ini, Imam Athaillah mengatakan, lalu aina ma tuhdihi ilaih, apakah munajatmu itu, qiyamul lailmu itu, baca Quranmu itu, engkau yang memberi hadiah kepada Allah, atau sebenarnya itu hadiah dari Allah kepadamu? Maksudnya adalah, ternyata kita mampu qiyamul lail itu adalah hadiah dari Allah kepada kita. Ketika kita sanggup bersedekah
ternyata itu hadiah Allah kepada kita. Bukankah harta yang kita kumpulkan disebut fadlullah, anugerah dari Allah? Bahkan Allah mengatakan, wa mimma razaqnahum, dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Berarti itu rezeki kami, rezeki Allah. Rezeki yang Dia titipkan kepada kita, lalu kita berikan kepada orang. Pantaskah saya dapat titipan dari teman saya? Misalnya 1 juta. Dia ingin menitipkan, tolong berikan kepada saudara Ahmad. Lalu saya berikan kepada saudara Ahmad. Apakah saya berhak mendapatkan pujian dari Ahmad? Atau yang berhak dapat pujian? Allah, sahabat saya memberikan uang tersebut. Kira-kira seperti itu. Sahabat mengatakan Allah, ketika saya dapat titipan harta dari Allah, lalu saya keluarkan 2,5%, maka itu bukanlah pujian untuk saya, tapi pujian untuk Allah. Atas dasar ini, maka orang ketika mendapatkan kesempatan beramal, yang mesti dia katakan adalah lillahil hamd atau alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan tubuhku ini bisa bersujud, yang menjadikan hartaku bisa disedekahkan. Bukan merasa mampu beli surga dengan salatnya, mampu menawar surga, memadamkan api neraka dengan sedekahnya. Maka sahabat melakukan Allah, bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan pahala, tapi Imam Ta'ala ingin bertanya, pantaskah kamu mengharapkan pahala, sedangkan kamu beramal pun itu karena anugerah darinya. Sahabat dimulakan Allah, mari yakini bahwa Allah lah yang mampu membuat kita menjadi soleh, menjadi soleha. Maka saat kita merasa soleh, kita pulangkan, kita puji kembali Allah yang memberikannya, bukan memuji sendiri. Karena memuji sendiri menyebabkan seseorang menjadi ujub, seseorang menjadi takjub kepada dirinya sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.